Dari awal saya main badminton Heeh. sampai jadi atlet pun orang tua saya nggak tahu. Percaya diri itu sangat penting banget dan tentunya juga dengan skill yang kita punya Mhm. dan yang lain pasti kita bisa tunjukkan dengan kepercayaan diri tadi yang sangat kuat tentunya bisa bikin semangat terus dan apapun itu pasti bisa dilewati. Ok Ya tentunya kita harus tetap selalu bersyukur juga ya yang pertama karena oke. nggak semua orang bisa seperti kita juga gitu kan, seperti diri sendiri Oke. apa yang kita inginkan, Mhm mhm. karena apa yang kita mau juga pasti ya harus kita yang lakuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bulu tangkis, kembali lagi nih di podcast PBSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan banyak sekali hal-hal menarik, khususnya seputar olahraga bulu tangkis dan tak lupa dong program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mendorong terwujudnya palang melintang prestasi gemilang. Bersama saya Taris di sini, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial loh, yaitu Kak Iki selaku atlet para badminton yang denger-denger sih sekarang udah jadi selebgram dan seleb TikTok terkenal. Wah, luar biasa sekali. Kayaknya nih sahabat bulu tangkis udah nggak asing ya sama Kak Iki karena mungkin sering muncul di FYP atau di explore Instagramnya sahabat bulu tangkis semua. Nah, di sini kita nanti akan kulik-kulik tentang kisah inspiratif beliau nih, khususnya dalam menekuni gitu ya bidang olahraga bulu tangkis. Maka dari itu nggak usah berlama-lama, langsung aja kita sapa beliau yuk. Halo Kak, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Gimana Kak kabarnya? Ya alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Ya, Nervous atau? ya lebih nervous di sini. Oh, oke. Kak Iki, bener ya sapaannya Kak Iki ya? Ya betul. Oke, Kak Iki tuh asli Malang. Ya aslinya sih kelahirannya di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sejak Hmm. tahun 2017-18 itu pindah ke Malang, ikut kakak sekolah di sini. Oh, oke. Tapi keluarga tetap di Sumbawa ya? Sekarang udah pindah ke Malang semua. Oh, pindah ke Malang, Iya, hijrah ya. iya. Kalau boleh tahu alasannya kenapa sih tuh Kak? Karena waktu itu juga di NTB tuh kan waktu sempat itu ada gempa bumi juga kan di sana. Jadi akhirnya pas Hmm. mbak saya yang wisuda, orang tua ke sini, ternyata malah kerasan di sini akhirnya ikut pindah ke sini semua. Seperti Oh itu. begitu, oke oke. Kenapa kok memilih Malang dari sekian banyak kota dan juga provinsi gitu ya? Kenapa milih Malang Karena dan Jawa Timur? kakak saya juga semuanya kuliahnya kan di Malang. Terus Oh, mama saya juga sempat sekolah di Malang kecilnya di sini. Jadi ya akhirnya nggak mau ke Malang juga gitu. kuliah di mana Kak? Kalau saya nggak kuliah. Kalau kakak di Kalau kakak saya kerja kuliahnya dulu di Universitas apa sih Brawijaya namanya? ya? Bukan, Unitre. Oh Unitri, Ya, oke oke, luar biasa sekali. Kalau untuk di Malangnya sendiri tinggal di daerah mana Kak Ike? Kalau di boleh tahu? alun-alun. Oh di Ya betul. alun-alun, oke. Kak Iki aku lihat-lihat ini aktif banget ya di sosial media ya. Iya cukup aktif untuk sekarang. Sejak kapan tuh Kak main di sosial media terus juga sharing-sharing info terkait badminton dan juga motivasi-motivasi itu sejak kapan? 2023. Oh, Itu baru baru banget baru ya. banget. Tapi langsung viral Iya ya. betul. Wah, luar biasa sekali. Oh, berarti emang baru mulai di 2023 untuk akun Instagram dan juga TikTok-nya ya. Iya, terlebih Oke. dahulu di TikTok sih waktu itu. Baru setelahnya udah viral banyak di TikTok akhirnya pindah ke Instagram, bikin Instagram seperti itu. Oh, berarti awalnya di TikTok dulu Iya ya. betul. Oke, nah sebelum kita jauh kulik ke situ, Tares tuh penasaran banget Kak, sebenarnya sejak kapan sih Kakak ini menekuni bidang bulu tangkis gitu? Atau mungkin ada cerita khusus sebelum Kakak terjun ke bulu tangkis tuh mungkin aktivitas Kakak itu ngapain dulu atau gimana? Sebelumnya saya tuh emang suka olahraga ya dari kecil, jadi semua cabang olahraga juga Hmm. diikuti. Pada akhirnya ya badmintonnya tuh tahun 2019 akhir waktu pandemi, Mm-mm, mm-mm.
itu kan saya sebelumnya juga mau sepedaan tuh, cari olahraga lain, cuman bosan kan naik sepeda sendiri aja gitu. Akhirnya nyobalah beli raket gitu, main sama sepupu di depan rumah. Jadi belum masuk gor tuh waktu itu. Oh, itu masih di Sumbawa ya berarti? Atau udah Udah pindah di ke Malang Malang, ya? ya udah Oh, di Malang. oke, oke. Lalu? Setelah itu sepupu saya kan punya teman tuh, teman kampus-kampusnya, akhirnya ikutlah main di gor mereka gitu. Mm-mm. Kok bisa main katanya. Kan mereka tuh kayak apa ya? Kayak terkesan lebih kayak wow aja gitu, kok bisa ikut main itu. Oke. Akhirnya diajakin lah main ke sini sampai Semalang Raya. Berarti awal dari iseng ya. Betul. Awalnya berarti menekuninya olahraga sepeda atau suka banyak aktivitas olahraga? Suka banyak aktivitas olahraga sih, cuman lebih ke sepeda sama bulu tangkis. Berarti olahraga badminton ini cenderung baru ya ditekuninya ya? Iya betul. Oke. Berarti pada awalnya itu karena diajak teman gitu ya, terus Iya. akhirnya sering latihan bulu tangkis, terus akhirnya jadi suka gitu ya? Iya betul. Oke. Nah, mengapa kakak tertarik ke bulu tangkis? Kira-kira apa sih yang mendorong kakak sampai akhirnya, oh ya udah aku mau menekunin fokus di bulu tangkis aja tuh kayak gimana ceritanya? Dulu kan saya kan sering olahraga banyak ya, jadi semuanya tuh hampir dicoba, voli, bola segala macem. Kayak lebih tertantang di bulu tangkis aja gitu, lebih seru, terus nggak ada habisnya aja gitu buat belajar terus gitu. Nggak ada bisa nih kayak strateginya kah atau gimana? Semuanya sih, dari segala fisik segala macam, apalagi dengan keterbatasan saya seperti ini kan itu lebih menantang gitu, kok bisa sih pukul kayak gitu atau jumpingnya kayak gitu gitu. Oke. Jadi kakak ini ngerasa lebih ke challenge tuh ya di olahraga bulu tangkis ya dibandingkan dengan olahraga yang lain. Iya betul. Oh, that's why mau terus fokus di bulu tangkis gitu ya. Iya. Oke. Nah, Kak, sejak Kakak ini mulai aktif dan terjun di dunia bulu tangkis, terus mungkin juga Kakak mulai sosial media juga membahas tentang olahraga bulu tangkis, gimana sih perasaan atau mungkin sikap dari orang tua Kakak? Eh, dari awal saya main badminton sampai jadi atlet pun orang tua saya nggak tahu. Oh gitu. Iya. Meskipun udah dipublish seperti itu masih belum tahu ya? Betul, masih belum tahu. Oh, Dan oke. waktu itu kan masih belum tahu dan nggak ada support juga, jadi masih belum disupport untuk olahraga. Karena dulu kan saya suka olahraga tuh sering jangan olahraga aja berat-berat nanti kamu sakit katanya. Saya juga kan punya asma juga. Oh, berarti Jadi orang tua khawatir iya, ya. khawatir kalau sakit atau kecapean gitu. Berarti sampai sekarang nggak tahu ya? Ini unik banget loh sahabat bulu tangkis. Tahunya waktu saya diundang di acara TV. Oh, itu tahun berapa itu waktu itu, Kak? 2023 juga. Berarti baru tahun Baru kemarin ya? juga ya. Dari 2019 sampai 2023 baru tahu. Iya betul. Terus sikap dari beliau gimana nih, Kak? Setelah tahu gitu. Setelah tahu ya, awalnya sih nggak percaya, emang kamu bisa main gitu katanya. Ya Oke. bisa gitu, akhirnya kan saya liatin gitu, ikut nih ada event gitu atau ikut sebagai atlet resmi di Jawa Timur gitu. Akhirnya setelah tahu dipanggil TV dan lain-lain, akhirnya disupport, didukung untuk badmintonnya. Oke. Nah, untuk proses dari kakak yang tadi iseng-iseng main badminton menuju atlet resmi gitu ya dari para badminton itu butuh waktu berapa lama, Kak? Saya awal badminton itu kan 2019 dan jadi atletnya itu 2022. Oh, 2022. Iya. Oke, baru dari situ ikut kejuaraan-kejuaraan atau sebelum jadi atlet juga udah mulai ikut kejuaraan-kejuaraan? Kalau untuk kejuaraannya sih masih ikut seperti event PBPB, turnamen gitu. Itu sebelum menjadi atlet ya, Iya. emang udah ikut. Dan itu orang tua juga belum tahu ya? Belum tahu. Wow, berarti cari support sistemnya waktu itu kayak gimana, Kak, dalam perlombaan itu? Karena teman-teman badminton sih, karena mereka tuh Oke. respect banget gitu. Jadi saya juga makin semangat gitu kan buat badmintonnya. Kemana-mana. Suportif ya. Betul. Ini salah satu note nih sahabat bulu tangkis, kita harus bisa cari temen yang suportif ya, Iya. untuk bisa mendukung passion kita. Betul. Oke, berarti tadi orang tua baru tahu setelah masuk TV ya? Iya. Setelah masuk TV itu berarti sudah menjadi atlet ya? Udah atlet resmi ya? Ya sudah. Oke, berarti proses untuk jadi atlet resmi ini orang tua juga masih belum tahu ya? Belum tahu. Oh, belum tahu. Iya. Oke. Tapi sempat awalnya agak khawatir atau worry atau bahkan mungkin melarang nggak begitu tahu masuk Kak Iki masuk di TV gitu? Enggak sih.
Oh Nggak enggak ya. pernah dilarang, iya. Tapi shock ya. Iya sepertinya. Oke. Berarti keluarga sekarang support ya dan ada di Iya, Malang juga ya. iya alhamdulillah sudah Oke. support semua. Kak, dari lika-liku Kakak nih ya, mulai dari awalnya iseng-iseng main, terus menjadi atlet, pasti kan dengan menjadi atlet itu ada tanggung jawab khusus ya yang harus Iya, dibawa gitu ya. Kira-kira menurut Kak Iki tuh apa sih kesulitan yang Kakak hadapi dalam menjadi atlet? Terus juga mungkin ada beban-beban harus ada target tertentu, ada harus kejuaraan yang harus dimenangkan gitu. tentunya banyak sih ada, terutama dari segi fisik juga, terutama Mm-mm. kayak saya difabel gini kan latihannya juga ada latihan khususnya, jadi nggak sama seperti yang atlet umum. Jadi Mm-mm, latihannya mm-mm, juga kadang menurut saya kan itu udah lebih berat ya daripada yang mm-mm, lain. mm-mm, mm-mm. Dan harus jaga kondisi badan juga, mental segala macam. Jadi saya juga waktu itu waktu event ke Jurnas kan sempat cedera juga, sampai sekarang masih cedera. Oh, cedera parah nggak Kak? ACL Oh, oke, semoga ligamennya ya. lekas sembuh ya, Iya. Kak, ya. Oke. Sempat waktu itu ngerasa insecure nggak sih, Kak? Terus gimana cara Kakak menghadapi hal tersebut? Tentunya ya percaya diri aja, paksa semangat lagi, semangat yang tinggi kan bikin kita makin apa ya, percaya diri juga. Mhm Jadi mhm mhm. harus bisa seperti itu. Berarti kalau setiap lagi sedih atau down, Kakak selalu yang nge-push diri Kakak sendiri ya, kayak Betul. harus bisa gitu ya. Iya. Atau mungkin ada aktivitas lain nih yang bisa diberikan atau tips and trick buat sahabat bulu tangkis kalau misalnya lagi down, tapi tetap harus mengejar sesuatu karena udah mepet deadline gitu. Misalnya kayak atlet kan harus ada target tertentu ya untuk Iya. kejuaraan. Jadi kita nggak bisa terus apa ya diperbudak dengan mood kita. Nah itu gimana sih cara Kak Iki? Ya tentunya kita harus tetap selalu bersyukur juga ya yang pertama, karena Oke. nggak semua orang bisa seperti kita juga gitu kan, seperti diri sendiri apa yang Oke. kita inginkan, Mhm mhm. karena apa yang kita mau juga pasti ya harus kita yang lakuin, nggak mungkin kan orang lain yang ngelakuin juga. Jadi ya orang lain kan cuma bisa memberi motivasi atau sekedar dukungan aja, tapi kalau kita apa teman-teman sudah dukung semua tapi kalau kita nggak bergerak kan sama aja gitu. Jadi ya mau nggak mau Mmm, harus nge-push diri sendiri. oke, always be grateful ya dengan Iya, apapun kondisi kita gitu ya. iya betul. Oke, waduh luar biasa sekali, inspiratif loh ya Kak Iki ini. Oke, Kak Iki kira-kira dari banyak event kejuaraan yang diikuti, apa nih yang paling berkesan dari, kejuaraan itu? Kejuaraan yang apa? Dan juga kenapa? eh saya kan dari 2023 tuh kan baru ada event. Jadi Mhm. event resminya untuk badminton baru 2 kali ikut. Jadi yang Mmm. pertama yang ke Jurkot itu juara satu, karena Wow, ya karena congrats. atletnya juga kelas kaki seperti saya tuh kan masih sedikit. Mhm. Terus event yang kedua itu di Solo, di Surakarta, itu Kejurnas. Kejurnas ya? Iya, Waktu itu dapat apa Kak, di waktu itu Kejurnas? nggak dapat juara sih, cuman waktu itu kan ada seleksi nasional. Mhm Jadi mhm. sekalian untuk lihat atlet untuk diperlombakan di acara apa? Event Peparnasnya nanti. Pastinya itu event yang memorable banget ya, karena Iya, baru betul. pertama kali ya untuk yang tingkat nasional ya. Iya. Oke. Berarti itu adalah salah satu event memorable dan juga prestasi yang menurut Kak Iki paling suka untuk diraih gitu ya? Iya, lebih tertantang sih karena baru pertama kali terjun di kelas nasional dan masih lihat-lihat atlet-atlet yang lain lebih bersemangat juga tentunya dengan keterbatasan mereka, tapi lebih semangat aja gitu. Jadi lebih Hmm, tertantang lagi gitu pengen ikut terus gitu. oke. Berarti waktu Kakak di kejuaraan nasional itu sempat ngobrol-ngobrol dengan atlet yang lain ya? Iya, sempat. Oke. Kira-kira apa tuh Kak, pesan atau mungkin hal yang memorable buat Kakak yang mungkin bisa di-share ke sahabat bulu tangkis? Eh, apa ya? Mungkin dari ini sih, dari tentunya dari kepercayaan diri tuh. Oke. Karena percaya diri tuh sangat penting banget, dan tentunya juga dengan skill yang kita punya Mhm. dan yang lain pasti kita bisa tunjukkan dengan kepercayaan diri tadi yang sangat kuat, tentunya bisa bikin semangat terus dan apapun itu pasti bisa dilewati.
Oke, luar biasa sekali. Pokoknya emang kuncinya itu dipercaya diri ya. Betul. Karena dengan kita pede tuh pasti semuanya bisa terlewati dengan mudah gitu ya, Iya. Kak Iki ya. Oke. Nah, Kak Iki, kan tadi kita udah ngobrolin banyak ya, mulai dari awal mula Kak Iki tuh bisa terjun ke bulu tangkis, terus sampai orang tuanya Kak Iki yang baru tahu Iya. ya waktu Kak Iki masuk TV. Terus juga tadi sempat jadi atlet ya, atlet resmi para badminton. Terus juga sekarang kira-kira apa sih target Kak Iki ke depannya gitu? Apakah aku mau ikut event ini ke depan, aku mau ikut event itu ke depan gitu. Mimpi jangka panjangnya Kak Iki apa sih? Tentunya bisa masuk pelatnas dulu. Setelah itu bisa bertanding di Oke. ajang internasional Oke, rencananya target itu untuk tahun ini atau tahun depan? tahun depan. Oh, tahun depan Iya. ya. Berarti Karena emang karena tahun ini kan mau ada Peparnas sama kayak PON itu. Oke. Jadi nanti bulan Oktober atau November awal nanti kita bertanding di event itu. Wah, good luck ya Kak. Iya. Oke, semoga berhasil dan juga bisa mencapai hal-hal yang lebih di kedepannya ya. Amin. Oke. Bulan Oktober berarti sekarang udah latihan-latihan ya sama. Iya, sekarang udah progres latihan terus, ada programnya sama pelatih saya yang tadi. Oke, itu untuk latihannya sendiri gimana sih Kak? Apakah setiap hari atau gimana kalau untuk atlet para badminton? Kemarin itu harusnya kan ada puslatda. Jadi puslatdanya itu kan di kampus UNESA di Surabaya. Jadi harusnya dari bulan Januari sampai November nanti kan di sana. Karena ada perubahan jadwal, akhirnya pelatih saya juga kan dari Kota Malang, jadi akhirnya bikin pelatihan di Kota Malang untuk atlet-atlet yang di daerah Malang gitu. Berarti sekarang Kak Iki ini masuk puslat ya? Iya, masuk puslat. Oke, untuk latihannya berapa kali seminggu Kak? Untuk seminggu latihannya 2 kali. Oh, seminggu latihannya 2 kali. Iya, untuk programnya. Oh, untuk programnya itu full day atau gimana? Dari siang sampai sore. Latihannya di mana tuh Kak? Kalau di Di Malang? Candi Mendut. Oh, di Candi Di Gor Candi Mendut, Mendut. deket sini ya? Iya. Oke. Kalau dari Kak Iki sendiri sebagai atlet, apakah ada diet khusus atau makanan khusus yang harus dimakan atau nggak boleh dimakan gitu nggak sih Kak? Untuk persiapan event ke depan? Untuk saya sih masih belum ada, cuman saya kan sendiri juga lihat kondisi badan, kondisi fisik juga pasti saya pilih-pilih makan juga gitu. Jadi makan yang sehat-sehat. Nambah suplemen vitamin Betul. juga ya biar Iya. lebih semangat ya. Iya. Capek nggak Kak di puslat itu menurut Kakak? Capek tapi seneng. Capek tapi seneng ya. Untuk pelatihnya juga cocok ya, aman Iya, ya. Oke, aman. oke. Untuk capeknya ini capek apa nih? Capek fisik atau capek mental atau gimana? Atau dua-duanya? Ya dua-duanya juga kan untuk berlatih, jadi ya capek itu kan wajar, jadi tergantung kita semua seneng apa enggak untuk belajar lagi seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, Kak, mungkin sebelum menutup sesi podcast kita, boleh dong Kakak bisa memberikan pesan gitu ya. Kayak tadi kan Kakak terus nge-highlight gitu ya pentingnya untuk percaya diri. Iya. Nah, apakah mungkin ada pesan lain nih untuk sahabat bulu tangkis yang ada di rumah untuk bisa tetap semangat gitu kayak Kak Iki dalam mengejar cita-cita dan juga karir ke depannya? Iya. Ya tentunya ada ya tentang diri kita sendiri juga. Jadi tetap bersemangat juga. Terus untuk teman-teman semua jangan berhenti untuk latihan, karena latihan itu penting banget. Dan selalu jaga kondisi badan, jaga kondisi fisik juga, dan lingkungan juga. Jadi untuk teman-teman semua ya harus lebih bersemangat. Jadi nggak usah dengerin kata-kata orang lain, yang penting kita percaya dengan diri sendiri juga, dengan skill yang kita punya, tunjukin kalau kita tuh bisa tetap berkarya untuk semuanya. Jadi tunjukin lebih bagus dari apapun itu. Oke, luar biasa sekali. Sahabat bulu tangkis yang ada di rumah, itu tadi ya pesan yang disampaikan oleh Kak Iki. Jadi kita tuh harus percaya diri, gak usah dengerin omongan apapun di luar sana yang miring-miring gitu ya. Betul. Kalau misalnya ada kritikan atau saran yang membangun boleh diterima, tapi jangan terlalu diambil hati. Yang penting kita tetap fokus pada tujuan kita untuk bisa mencapai prestasi yang gemilang. Begitu ya Kak Iki ya. Betul. Oke, nah Kak Iki kalau misalnya sahabat bulu tangkis nih mau ngelihat konten-konten Kak Iki gitu ya, atau mungkin ngefans sama Kak Iki, mungkin boleh dong di-share akun sosial medianya. Untuk Instagram boleh, ada namanya Iki_badminton. Sama di TikTok ada Iki Rizky atau Iki Badminton juga. Oke, Iki Badminton ya. Iya. Berarti untuk aktivitas sehari-hari sekarang ini emang lagi aktif di puslat aja ya? Iya, betul. Untuk latihan bulu Lebih tangkis. fokus latihan. Oke, terima kasih banyak Kak Iki atas waktunya, sangat menginspirasi sekali.
Semoga sahabat bulu tangkis yang ada di rumah juga bisa mengambil kisah inspiratif ini dengan penuh semangat juga dalam meraih mimpi mereka, dan semoga Kak Iki juga sukses dan lancar pada setiap karir dan juga kegiatannya. Amin. Terima kasih banyak, Iya, Kak. terima kasih banyak ya Kak atas Iya. waktunya. Nah, sahabat bulu tangkis, itu dia akhir dari episode podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk terus pantengin podcast PBSI Kabupaten Malang selanjutnya yang bisa sahabat bulu tangkis akses di akun sosial media kita, yaitu Instagram @pbsi_malang, Kapmalang, dan juga di akun YouTube kami @pbsi.kapmalangofficial. Saya Taris pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Dadah!